jasa pertambangan, baik inti maupun non-inti, saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi jumlah perusahaan, pajak, pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, maupun nilai kontrak dan investasi. Peningkatan jumlah izin usaha pertambangan yang terbit menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa tersebut memberikan kesempatan berusaha yang besar bagi sektor UMKM. Sampai dengan usaha besar, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi perusahaan-perusahaan pemegang PKP 2B, KK, dan IUP. Industri jasa pertambangan juga memberikan pengaruh ganda, multiplier effect, terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang maupun secara nasional. Sektor jasa usaha pertambangan dinilai memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penerimaan negara, yaitu pajak. Selain itu, perusahaan jasa pertambangan memegang peran 80% dari total perencanaan, konsultasi, dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai kualifikasi dan klasifikasi bidang dan subbidang usahanya. Oleh karena sedemikian penting peran usaha jasa pertambangan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Data yang lengkap dan benar tidak hanya membantu kita mempercepat proses evaluasi, namun juga membantu kita dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan usaha jasa nasional. Aspindo sebagai Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia sangat mengapresiasi dengan munculnya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang memberi kesempatan bagi anggota kami untuk bekerja secara sah di Indonesia. Kedepannya kami berharap undang-undang itu di follow up dengan peraturan pemerintah sebagai acuan bagi kami, sehingga kami bisa lebih berkontribusi secara maksimal bagi usaha jasa pertambangan di Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwasannya setiap perusahaan jasa wajib memiliki izin usaha jasa pertambangan sebelum melakukan kegiatannya atau bekerja sama dengan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara pemegang IUP atau IUPK. Adapun alur proses pengajuan, evaluasi, dan penerbitan izin usaha jasa pertambangan yaitu: pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batu bara dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Permohonan penerbitan izin usaha jasa pertambangan merupakan salah satu perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, namun proses evaluasi tetap dilaksanakan oleh instansi teknis terkait, yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha jasa pertambangan atau IUJP kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menyerahkan berkas permohonan hard copy dan soft copy melalui loket Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Permohonan IUJP terdiri dari 3 jenis, yaitu permohonan IUJP baru, IUJP perpanjangan, dan IUJP perubahan. Berkas permohonan izin usaha jasa pertambangan tersebut akan diperiksa oleh pejabat penghubung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, meliputi kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya. Kelengkapan persyaratan diperiksa menggunakan checklist sesuai dengan lampiran 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Permohonan izin usaha jasa pertambangan yang telah lengkap diterima oleh pejabat penghubung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kemudian disampaikan ke tim monitoring Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk diteruskan ke kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Berkas permohonan izin usaha jasa pertambangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal akan diterima di ruang pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk didata dan disampaikan ke evaluator izin usaha jasa pertambangan. Berkas permohonan izin usaha jasa pertambangan yang telah selesai dievaluasi akan dikembalikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dilanjutkan proses penerbitannya. Perlu kami tekankan bahwa pengajuan, evaluasi, dan penerbitan izin usaha jasa pertambangan dilaksanakan sesuai dengan standar operating procedure dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan tidak dipungut biaya. Saat ini, kami terus berusaha memperbaiki tata kelola kegiatan jasa pertambangan, mulai dari merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan, memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan perizinan berusaha, serta pembinaan dan pengawasan. Kami memerlukan dukungan, saran, dan kritikan yang membangun, sehingga keberadaan industri jasa pertambangan dapat terus berkembang dan berkontribusi serta berpartisipasi lebih aktif dalam memutar roda perekonomian setempat maupun nasional.